Shalom, jumpa kembali bersama saya Dr. Tolong Marbun. Dimanapun Anda saat ini berada, saya sapa Anda. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Malam hari ini saya dengan sukacita bisa kembali di layar kaca Anda dalam acara Teologi Hack. Malam ini kita akan membahas secara khusus temanya yaitu kesaksian Roh Kudus. Ya. Jadi dalam live streaming sebelumnya kita sudah membahas tentang present assurance dan eternal security secara umum. Kemudian dalam subjudulnya kita sudah belajar yang pertama yaitu tentang God Redeemer atau Allah yang membebaskan kita. Itulah yang menjadi jaminan keselamatan kita mulai dari kita lahir baru sampai nanti kita dipanggil kembali. Yang kedua yaitu berbicara tentang yaitu materai Roh Kudus. Kita minggu yang lalu dalam live streaming saya sudah berbicara yaitu tentang materai Roh Kudus ya. Dan kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus dan materai itu sekali untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa keselamatan kita itu terjamin sejak kita lahir baru sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ataupun kita mengalami kematian fisik. Yang berikutnya kita akan belajar tentang kesaksian Roh Kudus. Ya. Sebelumnya, mari kita membuka Alkitab kita dalam Kitab Roma 8 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita Roma 8 ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Supaya lebih jelas saya akan baca dari ayat yang ke-14 ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 secara khusus, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya tambahkan, saya lanjutkan saja sampai ayat 17 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang menjadi kata kunci pada malam hari ini adalah yaitu Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Mungkin saudara bertanya bagaimana kita menjadi anak Allah? Saya akan bacakan bagi kita Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita dijadikan atau boleh dipakai kata diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ya, kalau secara teologi ini berbicara tentang adopsi. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Jadi ketika kita percaya, maka kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Oleh karena kita diadopsi, maka kita masuk dalam keluarga kerajaan Allah.
Jadi saudara-saudara, sekali lagi, tentu ini bukan karena kebaikan kita, ini bukan karena kita hebat, ini karena kita meresponi anugerah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu kita responi dengan iman, yaitu melalui kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika kita percaya, kita diadopsi menjadi anak. Kita diadopsi menjadi anak. Nah, ketika kita diadopsi, ada saksinya. Nah, kita bahas sedikit tentang saksi dulu ya. Oke, saksi itu saudara, orang yang melihat dengan mata kepala sendiri sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi saksi itu harus melihat peristiwa, ya. Dia harus ada pada saat kejadian ada atau saat peristiwa dia harus ada di situ dan melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau saudara tidak ada di situ, saudara tidak melihat, saudara tidak bisa bilang, saya saksinya, ya. Mungkin anggap saja mungkin teman-teman Anda lagi bermasalah atau lagi ada konflik, ya. Lalu Anda berkata, "Oh, dia teman saya saksinya. Dia teman saya saksinya." Orang akan tanya, "Apakah kamu melihat kapan dan di mana peristiwanya?" Kalau Anda tidak melihat dan tidak tahu kapan kejadiannya, kapan peristiwanya, Anda tidak ada pada situ, maka Anda tidak bisa disebut sebagai saksi. Nah, itu namanya saksi palsu. Nah, saksi itu sangat penting, ya. Saksi itu adalah untuk memvalidasi sebuah kejadian atau peristiwa atau perkara atau mungkin sebuah transaksi, ya. Jadi validasi. Kalau misalnya ada satu berkata, saya dirampok gitu, ya. Dirampok oleh si B misalnya. Maka harus ada saksi untuk mengatakan, untuk memvalidasi peristiwa itu bahwa si B memang melakukan peristiwa itu. Nah, kalau mungkin tidak ada saksi maka ada bukti-bukti media yang lainnya. Nah, saksi itu memvalidasi sebuah peristiwa, ya. Kalau misalnya di dalam pengadilan, kalau Anda dipanggil sebagai saksi, maka perkara itu akan valid kalau Anda bersaksi dengan benar. Ya, kalau selama tidak ada saksi yang valid, maka perkara itu tidak bisa dilanjutkan. Maka itu memvalidasi sebuah kejadian, peristiwa, ataupun sebuah transaksi, ataupun yang lainnya. Jadi validasi. Nah, kalau misalnya ada saksinya, maka terbukti, nah itu biasanya akan validasinya itu 100%. Ya, kebenarannya itu akan 100%. Nah, sekarang di sini kita tahu bersama bahwa Roh Kudus yang bersaksi, ya. Roh Kudus yang bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, Roh Kudus dia ada roh, ya. Saya tidak bilang dia mata, tapi dia adalah pribadi yang menyaksikan, yang bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita ini diadopsi sebagai anak-anak Allah bukan tanpa saksi. Ada saksinya, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang menjadi saksi kita diadopsi menjadi anak Allah, pertanyaan saya,
apalagi yang perlu kita khawatirkan? Apalagi yang perlu kita ragukan? Kalau saudara masih ingat seperti timbulnya pengajaran bahwa seperti pengajaran daripada Agustinus untuk membuktikan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, maka kita harus setia sampai mati. Sebenarnya sangat simpel sekali, saudara. Ketika kita ini diadopsi menjadi anak Allah, maka pertanyaan saya, apa sih sebenarnya yang perlu kita ragukan? Itu Roh Kudus yang menjadi saksinya. Roh Kudus menyaksikan kita diadopsi. Nah, apa yang perlu kita ragukan? Saudara, kita setia bukan untuk membuktikan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita setia itu adalah sebagai respon kita, ya, sebagai respon kita, penghargaan kita terhadap karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita setia bukan untuk membuktikan kita ini dipilih Allah atau tidak. Tetapi kita setia untuk menunjukkan respon, penghormatan, penghargaan kita kepada apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kalau kita sudah diadopsi menjadi anak Allah dan saksinya adalah Roh Kudus, pertanyaannya, apa lagi yang perlu kita ragukan? Yang kedua tadi saya sebut, yaitu tentang bahwa saksi itu memvalidasi, ya. Saya percaya, saudara, kesaksian Roh Kudus itu pasti benar dan valid. Sekali lagi, saudara, kesaksian Roh Kudus itu benar dan valid. Nah, kalau saudara dan saya meragukan kepastian keselamatan, apakah kita tidak termasuk meragukan kesaksian Roh Kudus? Roh Kudus sudah bersaksi bahwa kita ini adalah anak Allah. Dan saya percaya kesaksiannya itu 100% benar dan 100% valid. Kalau Roh Kudus yang bersaksi, maka kesaksiannya benar. Dengan kata lain, keselamatan kita itu terjamin sejak kita diadopsi dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Dia bersaksi bahwa kita adalah Allah, maka keselamatan kita itu terjamin sampai kita nanti dipanggil oleh Yesus Kristus ataupun karena kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus adalah saksi kita. Oleh sebab itu, tak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Kalau Roh Kudus yang menjadi saksi kita, maka kesaksiannya valid, maka kita setia bukan lagi supaya membuktikan kita ini dipilih atau tidak, maka kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai respon kita, respon tertinggi kita atas karya pengorbanannya yang Dia sudah kerjakan di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Jadi kesetiaan itu adalah respon kita, penghargaan kita terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Jadi saudara-saudara, yang menjadi bagian yang penting yang mau saya tegaskan di dalam present assurance and eternal security pada episode ini adalah yang pertama, Roh Kudus ketika dan saya diadopsi menjadi anak Allah, Roh Kudus adalah saksinya. Yang kedua, kesaksian Roh Kudus itu adalah valid dan benar. Kalau Roh Kudus sudah bersaksi bahwa kita adalah anak Allah, maka tak ada lagi yang perlu kita ragukan. Maka kesaksian Roh Kudus itu
100% benar dan 100% valid, maka tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Kita tidak perlu meragukan keselamatan kita. Kita tetap setia karena kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dan yang membebaskan kita sehingga kita beroleh kasih karunia dan kita boleh diselamatkan. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya mungkin sederhana, karena ini kan kita lagi dalam COVID-19, apa hubungannya dengan masa-masa pandemi COVID-19 ini? Saudara, yang mau saya tegaskan dalam present assurance kali ini dan hubungannya dengan pandemi COVID-19 ini, yaitu kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, maka Allah yang memelihara kita. Allah yang memelihara kita dalam segala keadaan. Kalau saudara dan saya ada saat ini, ya, kalau saudara saya ada saat ini, bisa sehat, bisa tegar, bisa bersukacita, itu karena kita dipelihara. Nah, pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah Bapa kita itu kita tidak bisa batasi hanya dengan makan 3 piring sehari. Kalaupun Tuhan izinkan kita makan 1 piring 1 hari, itu pun pemeliharaan Tuhan. Kalaupun misalnya Tuhan izinkan kita puasa dan bertahan dan masih bisa hidup, itu pun bentuk pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu selama kita masih bertahan hidup, selama kita masih hidup, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, sekali lagi jangan kita terlalu membatasi pemeliharaan itu sebatas finansial saja. Karena cara Tuhan memelihara kita berbeda-beda, unik. Ya, tentu salah satunya yang bisa dipakai Tuhan adalah uang. Tapi uang bukan satu-satunya. Ya, ada aja cara Tuhan yang Tuhan bisa pakai untuk memelihara kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini yang mau saya tegaskan dalam present assurance ini, secara khusus kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini, karena tema kita adalah kesaksian Roh Kudus, dan kesaksian Roh Kudus itu adalah bahwa kita adalah anak Allah, maka keselamatan kita terjamin. Nah, keselamatan kita terjamin, tentu kita sebagai Allah, hidup kita juga dijamin oleh Allah. Kalau saya dan saudara saat ini bertahan hidup, itu semua bukti daripada pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini adalah materi present assurance malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saudara, menguatkan saudara. Kalau saudara diberkati, saya selalu merekomendasikan bagikan video ini kepada teman-teman Anda, bisa di Facebook, ataupun di WhatsApp, ataupun di Telegram, atau di media lainnya, supaya mereka juga boleh mendapat berkat yang sama seperti yang sudah saudara alami. Ya, Bapak Ibu yang mau merequest materi ataupun ada permintaan khusus, silakan klik di kolom komentar di bawah ini, termasuk mungkin komentar Anda, supaya saya bisa mengembangkan dan membuat channel ini lebih bermanfaat bagi orang banyak. Ya, sekali lagi saya ingatkan, bila Bapak Ibu belum subscribe ya, ditekan tombol subscribe-nya, biar kalau ada acara-acara berikutnya, saudara bisa langsung simak ya. Ada beberapa tambahan nanti yang saya akan lakukan, seperti yang saya sudah sebut kemarin, ya, dalam acara digital mimbar,
dalam waktu ke depan. Nanti bila tidak ada kendala, saya akan launching yaitu nutrisi rohani setiap pagi dari Senin sampai Jumat, yaitu renungan singkat 5 sampai 10 menit yang bisa mengawali hari-hari Anda dengan firman Tuhan sehingga hidup kita selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Kemudian nanti ada satu lagi acara yaitu khusus tentang tanya jawab atau materi request. Nah, ini nanti saya tidak bisa janjikan apakah setiap minggu, tapi tergantung daripada materi yang di-request dan ataupun nanti tergantung pertanyaan ya. Jadi nanti acaranya yaitu Tolok Marbul menjawab ya. Oke. Jadi TMM, Tolok Marbul menjawab ya. Baik, saudara-saudara, terima kasih buat malam hari ini sudah menyaksikan saya. Saya senang bisa kembali bersama saudara. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya, entah itu tayangan perdana ataupun live streaming. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.